Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Maria dengan NIM SSI 2023 03441. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang berjudul Smart Product Recommendation in the E-commerce Website. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara outline dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, sampai landasan teori, metodologi, pemrosesan hingga algoritma utama yang dipakai sampai dengan hasil dan kesimpulan. Yang pertama ada di latar belakang. Ada 4 poin, saya jelaskan. Yang pertama, jadi internet telah merevolusi transaksi bisnis menjadi ekosistem e-commerce yang sangat kompetitif dan dinamis. Di situ saya cantumkan pertumbuhan nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2018 ada di 106 triliun sampai dengan tahun 2021 ada di 401 triliun. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana sih cara mengatasi kebingungan pembelian di tengah banyaknya variasi dan pilihan produk yang berlimpah? Terus bagaimana merancang sebuah sistem yang mampu membaca dan merespon tren kombinasi produk secara otomatis? Lalu bagaimana mengolah dan memanfaatkan tumpukan data penjualan histori menjadi wawasan bisnis yang actionable? Bagaimana memvalidasi dan mengukur kekuatan akurasi dari rekomendasi produk yang disajikan kepada pengguna? Di batasan masalah, saya cantumkan 4 poin. Ada sumber dataset, mesin ekstraksi, fokus analisis, dan metrik evaluasi. Di sini fokus analisisnya menganalisis perilaku konsumen dibatasi secara eksklusif pada teknik market basket analysis atau MBA. Tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, menemukan pola belanja tersembunyi yang terkandung di dalam jutaan baris data transaksi konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi secara spesifik produk-produk yang secara konsisten dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Yang ketiga, membangun dan mengintegrasikan sistem rekomendasi produk cerdas ke dalam antarmuka platform e-commerce. Dan yang terakhir, memudahkan perjalanan belanja pelanggan sekaligus secara proaktif dan meningkatkan potensi mendapatkan pendapatan bisnis. Landasan teorinya ada di data mining, market basket analysis atau MBA, dan association rules. Di sini untuk data miningnya ada proses sistematis mengekstraksi informasi dan pola berharga, lalu ada MBA-nya itu teknik spesifik, dan untuk yang terakhir association rules itu aturan logika. Contohnya, jika kita membeli A maka membeli B. Contohnya ketika kita membeli roti tawar, kemungkinan besar juga kita akan membeli susu ataupun selai ataupun mentega, seperti itu. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini kerangka kerjanya pakai CR, SPM, ISPDM. Ada 5 poinnya. Ada business understanding sampai dengan evaluation. Saya pun jelaskan di situ ada dari awal mengidentifikasi tujuan sampai dengan memvalidasi kekuatan model secara matematis menggunakan matriks evaluasi terutama lift ratio. Ada algoritma utama yang dipakai adalah algoritma a priori. Di sini ada proses ekstraksi pola logis. Jadi dari proses inisialisasi, kalkulasi support, pemangkasan sampai dengan iterasi dan aturan. Proses sistem, preparasi dan transformasi data. Di sini saya jelaskan dari data mentah atau data yang masih kacau sampai dengan kesiapan eksekusi menghasilkan dataset murni yang terstruktur sempurna.
siap dieksekusi secara efisien oleh mesin algoritma a priori. Hasil dan analisis. Untuk hasilnya saya jelaskan di sini ada 4 poin dan saya cantumkan tabel juga. Untuk buktinya adalah sistem sukses diintegrasikan merespon dinamis pada antarmuka AI secara real time. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan arahan strategis. Kesimpulannya, integrasi MBA dan algoritma a priori terbukti sangat efektif dalam memandu pembeli online selama proses penemuan produk. Yang kedua ada evaluasi lift ratio yang secara konsisten di atas 1, memvalidasi bahwa rekomendasi otomatis yang dihasilkan sangat akurat. Dan yang ketiga, personalisasi ini sukses meningkatkan pengalaman berbelanja pengguna berbanding lurus dengan peningkatan probabilitas penjualan. Untuk arahan strategisnya dari saya ada 2. Bisnis perlu mengintegrasikan model machine learning lanjutan untuk menghasilkan personalisasi rekomendasi yang lebih granular. Dan yang kedua, merekomendasikan penggabungan data kontekstual tambahan atau profil demografi preferensi individu untuk meningkatkan presisi di masa depan.